Baik, selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Yusnita selaku pembawa mata kuliah Etika Filsafat Komunikasi beserta rekan-rekan saya dari mahasiswa kelas eksekutif program Magister Ilmu Komunikasi di Telkom University. Perkenalkan, nama saya Joni Kudo Rosario. Nomor induk mahasiswa saya adalah 20 50 22 42 0026. Saya berasal dari negara Timor Leste. Pertama-tama mari kita panjat puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya kita dapat presentasi tugas melalui platform media sosial itu YouTube. Dalam kesempatan ini untuk mempresentasikan tugas tentang analisis filsafat komunikasi dalam praktik media massa. Baik, studi kasus di sini membahas tentang pelanggaran etika profesi dan juga dampak terhadap masyarakat. Di sini saya akan mengkaji tentang bagaimana praktik komunikasi dari sudut pandang ontologi, epistemologi dan juga aksiologi itu tersendiri. Dan berikut ini kita akan membahas tentang materi yang saya persiapkan. Mari kita mulai dengan pembahasannya. Baik, analisis filsafat komunikasi dalam praktik media massa. Studi kasus tentang pelanggaran etika profesi dan dampak terhadap masyarakat itu tersendiri. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang analisis filsafat komunikasi dalam praktik media massa itu. Oke, presentasi ini akan membahas tentang filsafat komunikasi dalam konteks media massa dengan studi kasus tentang pelanggaran etika oleh tokoh agama Gus Miftah. Fokusnya adalah pada aspek ontologi, epistemologi dan juga aksiologi. Komunikasi beserta perang media massa dalam bentuk realitas sosial dan dampaknya terhadap masyarakat. Kasus ini akan menggambarkan bagaimana komunikasi tidak hanya bertukar informasi, tetapi juga mencerminkan struktur kekuasaan dan nilai etis yang harus diperhatikan dalam praktik media massa. Dasar filsafat komunikasi dan media massa. Di sini kita akan membahas tentang tiga aspek penting, yaitu pertama tentang ontologi, kedua tentang epistemologi, dan ketiga tentang aksiologi. Apa itu ontologi? Ontologi membahas tentang hakikat realita komunikasi, apa yang terjadi dan dasar realita dalam komunikasi media massa. Jadi kita akan membahas tentang realitas komunikasi itu tersendiri. Kita akan membahas tentang apa yang terjadi. Ya, jadi ontologi ini kita memfokuskan kepada situasi yang terjadi. Dan epistemologi kita akan mengkaji tentang bagaimana atau mengkaji tentang memperoleh pengetahuan dan validitas informasi yang diperoleh melalui media massa dan media sosial. Dan aksiologi itu kita akan membahas tentang memahami nilai dan etika komunikasi, termasuk tanggung jawab moral dan juga penghormatan terhadap martabat manusia. Baik, studi kasus yang saya bahas di sini adalah insiden Gus Miftah menghina penjual ST yang terjadi pada tanggal 20 Mei tahun 2024. Seorang tokoh agama Gus Miftah yang dikenal luas menghina penjual ST yang bernama Sunarji yang berusia 37 tahun di acara salawatan di lapangan DR Suepardi Magelang. Kata-kata yang disampaikan oleh beliau adalah, ST-mu masih banyak enggak? Lalu dijawab oleh penjual ST itu menjawab masih. Lalu dijawab lagi oleh beliau adalah, yo kono didol goblok, ya sana jual bodoh. Jadi kata-kata yang disampaikan waktu itu banyak interaksi dari berbagai pihak tentang apa yang disampaikan oleh beliau waktu itu. Lalu di sini kita akan membahas tentang peristiwa, bahasa dan kekuasaan dan juga reaksi publik itu tersendiri. Pertama, peristiwa. Gus Miftah menghina penjual ST Sunarji di acara salawatan Magelang yang kemudian viral di media sosial dan media massa. Dan kedua tentang bahasa dan kekuasaan. Bahasa merendahkan, mencerminkan kepentingan kuasa antara tokoh agama dan pekerja informal. Dan ketiga tentang reaksi publik. Video memicu kontroversi kritikal sosial dan juga perdebatan etika komunikasi di ruang publik.
Dan di sini kita akan membahas tentang satu persatu aspek yang akan berkaitan dengan kasus itu sendiri. Yang pertama kita akan membahas tentang analisis ontologi hakikat realita komunikasi. Di sini kita juga akan membahas tentang 3 aspek di sini. Pertama tentang hierarki kekuasaan, bahasa sebagai alat kekuasaan, dan juga realita ganda. Hierarki kekuasaan adalah tokoh publik memiliki posisi dominan dalam komunikasi, menciptakan ketidaksetaraan sosial. Dan kedua tentang bahasa sebagai alat kekuasaan. Penggunaan bahasa merendahkan atau memperkuat posisi dominan tokoh agama. Dan ketiga tentang realita ganda, membahas tentang perbedaan konteks antara pengajian dan juga media sosial, menciptakan 2 realita berbeda. Dan dalam aspek analisis epistemologi atau cara memperoleh pengetahuan, pertama tentang sumber pengetahuan, dan kedua tentang validitas pengetahuan. Sumber pengetahuan kita akan membahas tentang media sosial dan media massa sebagai saluran utama informasi, dan kedua tentang pengalaman langsung dari interpretasi publik. Dan validitas pengetahuan tentang kontroversi terkait dengan konteks video dan interpretasi kata Gus Miftah, dan potensi bias media dan framing berita itu tersendiri. Analisis aksiologi nilai dan etika komunikasi. Di sini kita akan membahas tentang 4 aspek di sini. Pertama tentang etika komunikasi, kedua tentang nilai kemanusiaan, ketiga tentang tanggung jawab moral, dan keempat tentang dilema etis media. Apa itu etika komunikasi? Tokoh agama harus menjunjung tinggi nilai etis dalam berkomunikasi. Karena kita harus tahu bahwa etika komunikasi itu sangat penting bagi kita untuk melakukan berkomunikasi, supaya apa yang kita sampaikan itu dapat dipahami oleh orang-orang sekitar atau komunikan. Seorang komunikator menyampaikan informasi ke komunikan, mereka harus memahami tentang informasi yang kita sampaikan itu tersendiri. Dan kedua tentang nilai kemanusiaan, penghinaan, mengabaikan martabat dan kesetaraan manusia. Dan ketiga tanggung jawab moral. Komunikator dan media harus bertanggung jawab atas dampak sosial komunikasi. Dan keempat tentang dilema etis media. Media menghadapi dilema antara penyebar informasi dan mempertimbangkan dampak sosial. Di sini kita juga akan membahas tentang peran media massa dalam mengkonstruksi realitas sosial itu tersendiri. Yang pertama kita akan membahas tentang framing, kedua tentang agenda setting, ketiga tentang penyebaran informasi, dan keempat tentang ruang diskursus. Yang pertama kita akan membahas tentang framing itu tersendiri. Apa itu framing? Framing adalah media atau bingkai insiden dengan fokus berbeda yang mempengaruhi perspektif publik. Dan kedua tentang agenda setting adalah media menentukan isu penting seperti etika komunikasi dan kesenjangan sosial. Dan ketiga tentang penyebaran informasi, mempercepat reaksi publik dan diskursus sosial melalui penyebaran berita. Dan keempat tentang ruang diskursus, menyediakan platform untuk berbagai perspektif sosial dan juga keagamaan. Yang terakhir adalah kita akan membahas tentang dampak sosial dan juga kesimpulan itu tersendiri. Pertama, dampak sosial, refleksi kritikan terhadap perilaku tokoh publik. Dan kedua tentang solidaritas terhadap pekerja informal. Ketiga tentang polarisasi terhadap masyarakat. Keempat tentang edukasi publik tentang etika komunikasi. Dan keempat tentang perubahan perspektif terhadap Gus Miftah. Dan kesimpulannya adalah filsafat komunikasi membantu memahami dinamika komunikasi, kekuasaan, dan etika dalam media massa. Kesadaran kritis penting untuk praktik komunikasi yang etis dan bertanggung jawab di era digital itu tersendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Itu dari presentasi saya, dan juga saya menyadari bahwa masih ada banyak kekurangan, sehingga sangat mengharapkan masukan dan diskusi dari ibu ataupun rekan-rekan saya. Akhir kata dari saya adalah terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Semoga presentasi ini dapat juga memberikan manfaat bagi kita semua yang melihat video itu tersendiri. Sekian dari saya dan terima kasih. Aduh.